Baik, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Hendrikus Sakupayon Esos selaku penguji, kemudian Bapak Sakarias KI Banunaik SP selaku mentor, dan Ibu Titi Kristinawati SPD IMA selaku coach saya. Saya akan mempresentasikan tentang laporan aktualisasi yang sudah saya lakukan di unit kerja saya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Elton Cornelis Patola STP. Saya adalah penyuluh pertanian, ahli pertama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah. Judul aktualisasi saya yaitu penguatan kompetensi penyuluh dalam memanfaatkan aplikasi Android GPS Fields Area Measure sebagai alternatif alat pengukuran lahan pertanian di Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan yang pertama yang saya lakukan yaitu membangun komitmen dan pemahaman bersama. Berikut tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat janji dengan pimpinan. Outputnya yaitu terlaksana pertemuan. Kemudian nilai-nilai yang diterapkan yaitu etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menemui dan menyampaikan rencana kegiatan kepada pimpinan. Outputnya terlaksananya konsultasi, kemudian nilai-nilai yang diterapkan etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tahapan yang ketiga yaitu memohon persetujuan pimpinan. Outputnya tersedia lembar persetujuan, nilai-nilai yang diterapkan, WOG yaitu konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi, kemudian nilai anti korupsi yaitu berani. Tahapan yang keempat yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada rekan-rekan kerja. Outputnya yaitu tersedia gambar dukungan, tersedia lembar dukungan maksud saya, kemudian nilai-nilai yang diterapkan, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu pengenalan atau sharing informasi mengenai aplikasi GPS Fields Area Measure. Tahapannya yang pertama itu meminta izin kepada rekan kerja untuk membagikan link download aplikasi melalui grup WA. Outputnya yaitu tersedianya dokumentasi foto, kemudian nilai-nilai yang diterapkan, etika publik, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, lalu nilai komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien. Tahapan yang kedua yaitu menyampaikan penjelasan fungsi aplikasi kepada rekan kerja melalui grup WA juga. Outputnya yaitu tersedianya dokumentasi foto, kemudian nilai yang diterapkan etika publik, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, dan komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien. Tahapan yang ketiga melakukan obras atau obrolan santai. Outputnya yaitu terlaksananya obrolan dan bukti dokumentasi, kemudian nilai yang diterapkan, etika publik, yaitu sopan santun, dan komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat materi tutorial penggunaan GPS Fields Measure Area. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu menyiapkan konsep penyajian materi. Outputnya yaitu deskripsi video tutorial yang ada di layar. Kemudian nilai-nilai yang diterapkan, akuntabilitas yaitu tanggung jawab, dan anti korupsi yaitu kerja keras. Tahapan yang berikut yaitu merekam video tutorial. Outputnya tersedianya video tutorial dan nilai-nilai yang diterapkan, nilai komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, dan inovatif. Tahapan berikutnya yaitu konsultasi dengan pimpinan dan rekan kerja mengenai video yang sudah direkam. Outputnya yaitu revisi konsep video,
Kemudian nilai-nilai yang diterapkan, akuntabilitas, yaitu transparansi, dan WOG, yaitu konsultasi dan koordinasi. Tahapan kegiatan 3 yang keempat yaitu melakukan editing video. Outputnya tersedianya video tutorial. Nilai-nilai yang diterapkan yaitu komitmen mutu, yaitu kreatif dan inovatif. Lalu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Berikut video tutorial yang sudah dibuat. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pengukuran lahan, pastikan bahwa aplikasi GPS Fields Area Measure-nya sudah diaktifkan. Baik, saya akan coba memulai. Ya, kita buka. Kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan titik lokasi kita ya. Ini ada tombol di ujung kanan atas ya, kita klik. Ya, ini sudah menunjukkan titik awal kita sebelum memulai pengukuran. Kemudian kita pilih tanda plus yang ada tulisan Google. Kemudian kita pilih area. Lalu kita ada dua pilihan, ada manual sama GPS. Kita gunakan GPS saja supaya lebih akurat untuk mengukur. GPS. Kemudian kita tekan start measuring, lalu kita mulai jalan. Ya, kita sudah mulai berjalan mengukur luasan. Pastikan teman-teman titik awalnya nanti kita berhenti pas di titik awalnya. Tidak boleh kita berhenti di titik yang berbeda. Ya, nampak di layar bahwa alur kita berjalan mengelilingi lahan yang kita ukur. Jangan lupa teman-teman, titik kita mulai berjalan tadi harus tepat ya, karena nanti akan mempengaruhi keakuratan data. Ya, ya, saya sudah berhenti di titik awal tadi. Kemudian kita pilih stop measuring, kemudian down. Ya, ini luasan lokasinya sudah terbaca. Ini 13 area. Ya teman-teman, demikian tutorial untuk menggunakan alat ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Kegiatan yang keempat yaitu membuat leaflet.
Tahapan kegiatan 4 yang pertama yaitu mencari referensi untuk pembuatan leaflet. Outputnya yaitu tersedianya referensi, kemudian nilai-nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kemudian anti korupsi yaitu kemandirian. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu mendesain leaflet. Outputnya tersedianya draft desain leaflet, kemudian nilai-nilai yang diterapkan, komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien, dan nilai anti korupsi, yaitu kemandirian. Tahapan selanjutnya yaitu mendiskusikan desain leaflet dengan teman-teman kerja. Outputnya yaitu terlaksana diskusi, kemudian nilai-nilai yang diterapkan, etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, dan nilai WOG yaitu koordinasi. Tahapan yang keempat yaitu memperbaiki leaflet sesuai dengan hasil konsultasi, hasil komunikasi dengan teman-teman. Outputnya yaitu terlaksananya editing leaflet, kemudian nilai yang diterapkan yaitu nasionalisme, yaitu menghargai. Tahapan selanjutnya yaitu mencetak leaflet. Outputnya tersedia cetakan leaflet sebanyak 30 leaflet, dan nilai-nilai yang diterapkan yaitu nilai akuntabilitas, akurat, dan detail. Lalu selanjutnya kita masuk pada kegiatan yang kelima yaitu melakukan mini training dan simulasi tentang bagaimana cara mengoperasikan GPS Fields Area Measure. Tahapan yang pertama yaitu menemui rekan kerja, kemudian outputnya tersedianya jadwal kegiatan yang disepakati oleh rekan-rekan kerja dan kita, yaitu tanggal 18 Juni 2021, kemudian nilai-nilai yang diterapkan yaitu nasionalisme, musyawarah, kerjasama, dan saling menghargai. Tahapan yang kedua, doa bersama sebelum kegiatan. Outputnya terlaksananya doa, lalu nilai yang diterapkan yaitu nasionalisme, pengamalan sila pertama. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu penyajian deskripsi aplikasi. Outputnya informasi tersampaikan dan ada bukti dokumentasi foto, kemudian nilainya nilai akuntabilitas yaitu akurat dan detail. Tahapan selanjutnya yaitu pembagian leaflet kepada rekan-rekan kerja. Outputnya rekan kerja mendapatkan leaflet, kemudian nilainya yaitu komitmen mutu, inovatif, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu penayangan video tutorial kepada rekan kerja. Outputnya yaitu informasi tersampaikan, dibuktikan dengan dokumentasi foto, dan nilai-nilai yang diterapkan yaitu komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien, lalu akuntabilitas, yaitu akurat dan detail. Tahapan selanjutnya yaitu setelah mendapat materi melalui video pembelajaran dan dukungan dari leaflet, kita melakukan simulasi pengukuran di kebun percontohan di belakang kantor BPK. Outputnya yaitu terlaksananya simulasi, lalu nilai-nilai yang diterapkan yaitu akuntabilitas, yaitu kepercayaan. Jadi hal-hal yang dapat dipercaya. Tahapan selanjutnya yaitu mengevaluasi kegiatan mini training dan simulasi. Outputnya yaitu terlaksananya evaluasi, nilai-nilai yang diterapkan yaitu etika publik, yaitu mengutamakan pencapaian hasil, kemudian nilai anti korupsi yaitu jujur dan tanggung jawab. Lalu tahapan terakhir yaitu doa bersama setelah kegiatan. Outputnya terlaksananya doa, nilai yang diterapkan nasionalisme yaitu pengamalan sila pertama. Selanjutnya kegiatan yang keenam, kegiatan terakhir yaitu melakukan pengukuran luasan lahan secara langsung bersama rekan kerja menggunakan aplikasi Android GPS Fields Area Measure. Tahapan yang pertama yaitu bertemu dengan pimpinan dan rekan kerja, kemudian outputnya tersedianya jadwal, lalu nilai yang diterapkan yaitu etika publik, yaitu komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Lalu tahapan yang kedua memastikan settingan aplikasi. Outputnya settingan sudah benar, nilai yang ada yaitu komitmen mutu, yaitu orientasi mutu. Lalu tahapan selanjutnya kita melakukan pengukuran lahan.
Outputnya tersedianya data luasan lahan. Dalam gambar ada lahan sawah Poktan Teman Sejati dan lahan sawah yang ada di Desa Manuwolu. Kemudian nilai yang diterapkan yaitu komitmen mutu, berorientasi terhadap mutu, efektif dan efisien. Terakhir yaitu evaluasi, outputnya mengetahui pemahaman rekan-rekan kerja setelah mendapatkan data hasil luasan lahan. Kemudian nilai yang diterapkan yaitu anti korupsi, yaitu tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian. Jadwal pelaksanaan kegiatan seperti pada gambar. Kemudian hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu tugas dan tanggung jawab sebagai penyuluh pertanian karena bertepatan dengan tugas dari Kementerian Pertanian untuk melakukan poligon atau pemetaan luasan lahan untuk kepentingan food estate 2021. Kemudian yang kedua itu adalah minimnya pengalaman dan pembuatan video tutorial. Yang ketiga yaitu minimnya pengalaman dan pembuatan leaflet. Terakhir, sebagai penulis, saya menarik kesimpulan bahwa penyampaian informasi tentang cara pengoperasian aplikasi GPS Field Area Measure melalui mini training berdampak baik kepada rekan-rekan penyuluh, yaitu meningkatkan pemahaman teman-teman dalam mengoperasikan aplikasi GPS Field Area Measure. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan sebagai alternatif bahwa aplikasi GPS Field Area Measure ini bisa digunakan untuk mengukur lahan dan datanya akurat. Kemudian yang ketiga yaitu ada 3 faktor yang mempengaruhi keakuratan data hasil pengukuran dengan aplikasi GPS Field Area Measure, yaitu settingan aplikasi dan settingan Android, kemudian cara kita berjalan mengelilingi area, dan sinyal internet. Kemudian saran yaitu kedepannya pelaksanaan aktualisasi lebih terkontrol agar dalam pelaksanaan aktualisasi bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.